Bayangkan satu sumpah mampu mengubah peta dunia. Satu, lirikan mata, memecah daratan, menelan istana, dan melahirkan lautan. Inilah kisah Dewi Lanjar, putri yang dulu dipuja bak bidadari, lalu dibuang seperti wabah. Ia diselamatkan cinta tulus di ujung timur Jawa, bersumpah setia di atas keris pusaka. Namun ketika rindu, harta, dan kemewahan kembali merayu, ia menoleh. Detik itu juga, bumi bergetar, laut bangkit, dan daratan yang menyatukan Jawa dan Madura lenyap menjadi Selat Madura. Ini bukan sekadar legenda cinta, ini peringatan tentang janji yang dilanggar, dan harga yang harus dibayar ketika kesetiaan dikalahkan oleh dunia. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Pada masa ketika kabut mistis masih setia menyelimuti tanah Jawa, berdirilah sebuah kerajaan yang menjadi pusat peradaban dan keagungan, Medang Kamulan. Istana menjulang di tengah hamparan hutan purba, dikelilingi alan-alan luas dan sungai-sungai yang mengalir tenang, seolah menjaga rahasia zaman. Disinilah aturan langit dan bumi dipercaya saling berkelindan, menentukan nasib manusia melalui tanda-tanda yang tak selalu dapat dimengerti. Di tengah kemegahan itu, lahirlah seorang putri yang kelak mengubah arah sejarah. Namanya Retno Dumilah, yang kemudian dikenal sebagai Dewi Lanjar. Sejak kecil, kehadirannya seperti cahaya pagi yang memecah gelap. Kulitnya kuning langsat, suaranya lembut, dan tatapannya tenang namun dalam. Orang-orang percaya, siapapun yang menatap matanya terlalu lama akan lupa pada lelah dan duka. Para dayang berbisik bahwa parasnya bukan sekadar anugerah, melainkan titipan alam. Ayahandanya, Prabu Brawijaya, adalah raja yang disegani dan dicintai. Di hadapan rakyat, ia dikenal tegas dan berwibawa. Namun, di hadapan putrinya, ia adalah seorang ayah yang lembut. Retno Dumilah tumbuh dalam dekapan kasih dan pengawasan yang ketat. Ia dididik tentang tata krama, kepemimpinan, dan laku batin. Sejak remaja, banyak bangsawan dan pangeran dari negeri jauh mengirim utusan, berharap kelak dapat menyandingkan diri dengan permata keraton itu. Hari-hari di istana berjalan dalam ritme yang nyaris sempurna. Pagi diawali bunyi genta dan kidung doa, siang dipenuhi pelajaran sastra dan tembang, malam ditutup dengan cahaya pelita dan wewangian bunga melati. Retno Dumilah sering berjalan di Taman Keputren, menatap kolam teratai sambil mendengarkan kisah-kisah lama dari emban pengasuhnya. Ia mendengar tentang sumpah leluhur, tentang janji yang tak boleh dilanggar, dan tentang alam yang akan menagih jika manusia lupa diri. Di balik kemegahan itu, harapan besar disematkan di pundaknya. Banyak yang meyakini, kelak ia akan menjadi permaisuri agung, pemersatu wilayah, dan penjaga keseimbangan kerajaan. Setiap senyumnya dianggap pertanda baik. Setiap langkahnya diikuti doa-doa diam. Tanpa disadari, hidupnya telah menjadi milik banyak orang, bukan lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Namun alam jarang memberi anugerah tanpa ujian. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan menggantung pucat di langit, angin berembus lebih dingin dari biasanya. Retno Dumilah terbangun dari tidur dengan perasaan ganjil, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Ia belum tahu bahwa ketenangan yang ia kenal akan segera runtuh, dan kecantikan yang dipuja akan menjadi awal dari penderitaan panjang. Di saat itulah, tanpa disadari oleh siapapun di keraton, benang takdir mulai ditarik perlahan. Takdir yang kelak akan menyeret seorang putri dari singgasana ke pengasingan, dari pujaan menjadi penyesalan, dan dari cinta menuju sumpah yang mengguncang bumi. Malam itu datang tanpa aba-aba, namun hawa di sekitar keraton terasa berbeda. Langit di atas Medang Kamulan tampak lebih rendah, seolah menekan bumi. Angin berdesir melewati pepohonan beringin di alun-alun, membawa suara lirih yang menyerupai bisikan. Para abdi yang berjaga merapatkan selimut mereka, merasakan dingin yang tak biasa. Malam itu adalah Jumat Kliwon, malam yang dipercaya sebagai pertemuan batas antara yang kasat mata dan yang tersembunyi. Di dalam keputren, Dewi Lanjar terlelap di balik tirai sutra. Pelita minyak menyala redup, memantulkan bayangan lembut di dinding kayu jati. Namun menjelang tengah malam, napasnya tiba-tiba memburu. Tubuhnya panas seperti dibakar dari dalam. Keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara jantungnya berdetak tak beraturan, seolah ingin keluar dari dada. Ia terbangun dengan dada naik turun, tenggorokannya kering, lidahnya
keluh. Saat ia hendak memanggil emban pengasuhnya, suaranya hanya keluar sebagai desak lirih. Rasa panas menjalar cepat dari kaki hingga kepala, disertai nyeri yang menusuk persendian. Dewi Lanjar meraba lengannya sendiri, dan terkejut merasakan permukaan kulit yang tak lagi halus. Ada benjolan kecil, basah, dan terasa perih saat disentuh. Pelita dinyalakan lebih terang. Cahaya temaram itu menyingkap sesuatu yang membuat emban pengasuhnya membeku. Kulit sang putri yang biasanya bersinar, kini memerah tak merata. Di beberapa bagian muncul lepuhan kecil berisi cairan keruh. Bau anyir samar tercium di udara. Emban itu menutup mulutnya menahan jerit, lalu bersimpuh dengan tubuh gemetar, memanjatkan doa terbata-bata. Dengan langkah tertatih, Dewi Lanjar mendekati cermin tembaga di sudut ruangan. Saat bayangannya tampak jelas, tubuhnya seakan runtuh. Wajah yang selama ini dipuja, kini berubah asing. Bercak-bercak merah dan luka basah merusak kecantikannya. Matanya membelalak, lalu air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memukul bingkai cermin dengan tangan gemetar, seolah ingin memecahkan pantulan buruk itu. Kabar tentang sakit sang putri menyebar cepat ke seluruh keraton. Tabib dipanggil sebelum fajar menyingsing. Ramuan daun, akar, dan minyak dioleskan. Doa-doa dilantunkan. Namun panas tubuh Dewi Lanjar tak kunjung turun. Luka-luka itu justru bertambah luas, menyebar perlahan seperti sesuatu yang hidup dan bergerak sendiri. Menjelang pagi, Prabu Brawijaya datang dengan wajah pucat. Sang raja berdiri terpaku di ambang pintu, tak berani mendekat. Ia melihat putrinya terbaring lemah. Wajahnya tertutup kain tipis. Untuk pertama kalinya, seorang raja yang disegani itu merasa tak berdaya. Doa yang biasanya ia ucapkan dengan keyakinan kini terdengar kosong di telinganya sendiri. Hari berganti hari, namun penyakit itu tak surut. Malam Jumat Kliwon telah berlalu, tetapi bayangannya menetap. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut istana. Ada yang menyebut ini bukan penyakit biasa, ada yang menyebut ini teguran, bahkan kutukan. Sementara itu, Dewi Lanjar hanya bisa terbaring, menatap langit-langit kamar, tak menyadari bahwa satu malam sakral telah menjadi pintu masuk menuju runtuhnya seluruh kehidupannya. Hari-hari setelah malam Jumat, Kliwon berubah menjadi rangkaian kecemasan yang tak putus. Di seluruh sudut Medang Kamulan, suara langkah tergesa dan bisikan tertahan terdengar hampir sepanjang waktu. Asap dupa mengepul siang dan malam, menggantung di udara istana seperti kabut tipis yang tak mau sirna. Semua berharap wangi kemenyan mampu menenangkan sesuatu yang tak terlihat, namun terasa kian dekat. Keadaan Dewi Lanjar tidak menunjukkan tanda membaik. Luka-luka di kulitnya mengering di satu bagian, namun muncul kembali di bagian lain. Demam datang dan pergi tanpa pola. Kadang ia menggigil hebat, kadang tubuhnya panas seperti disentuh bara. Saat sadar, ia hanya terdiam menatap kosong, seolah pikirannya mengembara jauh dari kamar keputren yang pengap. Tabib-tabib terbaik kerajaan dipanggil silih berganti. Mereka datang membawa ramuan akar hutan, minyak sari bunga, dan serbuk batu yang dipercaya menyimpan daya penyembuh. Satu persatu mencoba peruntungan menggusap luka, menempelkan ramuan, lalu menunggu dengan wajah tegang. Namun hasilnya selalu sama. Tidak ada perubahan berarti. Beberapa tabib mulai saling pandang dengan sorot mata ragu, seakan menyadari bahwa ilmu mereka telah mencapai batasnya. Tak lama kemudian, para resi dan dukun dari berbagai penjuru didatangkan. Dari lereng gunung berkabut hingga pesisir jauh, mereka membawa mantra kuno dan laku tirakat yang diwariskan turun-temurun. Doa dipanjatkan dengan suara lirih dan keras bergantian. Air suci dipercikan. Namun justru setelah ritual itu, bau anyir di kamar sang putri semakin kuat, membuat sebagian orang menahan napas. Di luar keputran, kegelisahan merembet ke rakyat. Desas-desus mulai beredar di pasar dan sudut kampung. Ada yang mengatakan, para dewa murka. Ada yang berbisik bahwa keseimbangan alam telah terganggu. Beberapa orang mengaku melihat burung hitam berterbangan rendah di atas istana, pertanda yang dipercaya sebagai alamat buruk. Ketakutan tumbuh pelan, namun pasti. Dalam pertemuan tertutup di balai istana, Prabu Brawijaya duduk dikelilingi para penasihat. Wajah sang raja tampak lebih tua dari usianya. Matanya merah karena kurang tidur. Seorang tabib senior akhirnya memberanikan diri bersuara, meski lututnya gemetar saat bersimpuh di hadapan singgasana. Dengan suara tertahan, ia mengatakan bahwa penyakit sang putri tidak berasal dari racun, luka, atau gangguan tubuh biasa. Ia menyebutnya sebagai penyakit wadak yang bercampur hawa gaib. Jika dibiarkan,
Hawa itu dipercaya bisa menyebar, membawa pagebluk dan bencana bagi kerajaan. Kata-kata itu jatuh berat di ruang pertemuan, menekan dada setiap orang yang mendengarnya. Sebagian penasihat mengangguk setuju, sebagian lain menunduk dalam diam. Tidak ada yang berani langsung menyebut solusi. Semua paham bahwa apapun keputusan yang diambil akan melukai seseorang. Sang raja memejamkan mata, menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia berperang antara rasa cinta sebagai ayah dan tanggung jawab sebagai penguasa. Sementara itu, di kamarnya, Dewi Lanjar terbaring sendirian. Ia mendengar samar suara doa dan langkah di luar, namun tak lagi mampu menafsirkan maknanya. Di balik kelopak mata yang berat, ia bertanya dalam diam, apakah ini hukuman atas kesalahan yang tak ia ketahui? Atau sekadar ujian yang terlalu berat untuk dipikul? Di titik itulah, keyakinan dan ketakutan mulai saling bertabrakan. Penyakit sang putri tak lagi sekadar urusan keluarga kerajaan. Ia telah berubah menjadi persoalan nasib seluruh negeri. Dan perlahan, tanpa ada yang berani mengucapkannya, satu keputusan besar mulai mengambil bentuk di benak para pemegang kuasa. Balai Agung Medang Kamulan, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Pelita-pelita minyak menyala tanpa nyala hangat, hanya cahaya pucat yang memantul di lantai batu. Para pejabat tinggi duduk berjarak, wajah mereka tegang, dan mata mereka saling menghindar. Tak seorang pun ingin menjadi yang pertama mengucapkan kalimat yang selama ini hanya berputar di dalam pikiran. Di singgasana Prabu Brawijaya, duduk tegak, namun tampak rapuh. Mahkota emas di kepalanya terasa lebih berat dari biasanya. Sejak penyakit putrinya merebak, tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Dewi Lanjar yang dulu berseri, kini hadir dalam rupa yang menyayat hati. Satu persatu penasihat mengemukakan kegelisahan mereka. Laporan datang dari penjuru negeri. Beberapa lumbung mulai menunjukkan tanda gagal simpan. Ternak di desa sekitar istana jatuh sakit tanpa sebab jelas. Rakyat mulai bertanya-tanya, bukan dengan suara keras, melainkan dengan tatapan takut. Kerajaan yang selama ini tentram, kini berdiri di ambang keguncangan. Akhirnya, seorang penasihat tua yang dikenal bijak memberanikan diri maju. Dengan tubuh membungkuk dan suara bergetar, ia menyampaikan pendapat yang selama ini terpendam. Ia mengatakan bahwa kadang, demi keselamatan banyak orang, seorang raja harus berani melepaskan apa yang paling ia cintai. Kata-kata itu menggantung di udara, menusuk seperti duri halus yang tak terlihat, namun terasa perih. Prabu Brawijaya menutup matanya rapat-rapat. Di dalam dadanya, dua suara saling bertarung. Suara seorang ayah yang ingin melindungi anaknya apapun risikonya, dan suara seorang raja yang bersumpah menjaga keseimbangan negeri. Ia teringat saat pertama kali menggendong Retno Dumilah, mendengar tangisnya yang lemah namun penuh harapan. Kenangan itu beradu dengan bayangan rakyatnya yang bergantung pada keputusannya. Tidak ada keputusan yang diambil malam itu. Pertemuan dibubarkan dalam keheningan. Para pejabat melangkah pergi dengan wajah muram, meninggalkan sang raja sendirian di Balai Agung. Di sana, ia duduk lama, menatap pelita yang perlahan kehabisan minyak. Dalam redup cahaya itu, ia merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Sementara itu, di Keputren, Dewi Lanjar terbangun dari tidur gelisah. Tubuhnya masih lemah, namun pikirannya jernih. Ia merasakan perubahan sikap di sekitarnya. Dayang-dayang yang dulu ramai, kini melayani dengan jarak. Tatapan mereka mengandung iba, sekaligus takut. Dewi Lanjar menangkap isyarat itu, meski tak ada satupun yang berani berkata jujur. Dalam kesendiriannya, ia menatap langit-langit kamar dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia tahu penyakitnya telah membawa beban bagi orang-orang di sekelilingnya. Rasa bersalah menyelinap perlahan, menggerogoti hatinya. Ia mulai bertanya, apakah keberadaannya justru menjadi ancaman bagi negeri yang ia cintai? Malam itu, tanpa saksi dan tanpa upacara, benih keputusan pahit mulai tumbuh. Sebuah pilihan yang akan memisahkan darah dari mahkota, kasih dari kewajiban. Di antara cinta seorang ayah dan tanggung jawab seorang raja, Prabu Brawijaya perlahan menyadari bahwa fajar esok mungkin akan memaksanya memilih satu jalan dan meninggalkan yang lain selamanya. Fajar menyingsing di atas Medang Kamulan dengan warna pucat. Tidak ada tabuhan genta atau sorak pagi seperti biasanya. Istana seolah menahan napas. Keputusan yang tak diucapkan semalam kini menjelma perintah tanpa suara. Para abdi bergerak pelan, menundukkan kepala, seakan takut langkah mereka menggetarkan sesuatu yang rapuh. Di Keputren,
Dewi Lanjar dibangunkan sebelum matahari naik tinggi. Seorang bantua membantunya mengenakan jubah panjang berwarna gelap. Kain itu menutup hampir seluruh tubuhnya. Sebuah cadar tipis disematkan untuk menutupi wajahnya. Tidak ada perhiasan, tidak ada wewangian, hanya kesunyian yang terasa menempel di kulit. Dewi Lanjar memahami pesan itu tanpa perlu penjelasan. Ia tidak dibawa keluar melalui gerbang utama. Tidak ada pengumuman, tidak ada tangisan perpisahan. Semua dilakukan diam-diam, seolah kepergiannya adalah sesuatu yang memalukan. Setiap langkah yang ia ayunkan terasa berat, bukan karena tubuhnya masih lemah, melainkan karena hatinya mulai retak. Di pendopo belakang, Prabu Brawijaya telah menunggu. Sang raja berdiri kaku, kedua tangannya mengepal di balik jubah kebesaran. Saat melihat putrinya datang dengan wajah tertutup, dadanya terasa sesak. Ia ingin mendekat, ingin memeluk, namun kakinya seolah tertanam di lantai batu. Beberapa kata terucap dengan suara serak. Sang raja mengatakan bahwa istana tidak lagi aman. Ia menyebut perjalanan, penyembuhan, dan harapan. Namun di balik kalimat yang tersusun rapi itu, Dewi Lanjar mendengar satu makna yang sama. Ia harus pergi, bukan sebagai tamu, bukan sebagai utusan, melainkan sebagai beban yang disingkirkan demi ketenangan kerajaan. Dewi Lanjar menunduk hormat. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan protes, hanya satu helaan napas panjang yang menahan segala rasa di dadanya. Ia menerima keputusan itu bukan karena setuju, melainkan karena tak memiliki pilihan. Di hadapan ayahnya yang juga rajanya, ia memilih diam. Gerbang belakang istana dibuka perlahan. Udara pagi yang dingin menyentuh wajahnya. Di luar, hutan tampak gelap dan asing. Jalan setapak membentang ke arah timur, menuju wilayah yang belum pernah ia kenal. Tidak ada tanduk emas, tidak ada pengawal. Hanya beberapa bekal seadanya yang diserahkan dengan tangan gemetar. Saat melangkah keluar, Dewi Lanjar berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah bangunan istana yang menjulang di balik pepohonan. Tempat ia dilahirkan, dibesarkan, dan kini ditinggalkan. Tidak ada satupun yang memanggil namanya. Tidak ada yang berlari mengejarnya. Gerbang kayu jati ditutup perlahan di belakangnya, mengeluarkan bunyi berat yang terdengar seperti palu yang memutuskan nasib. Ia berdiri sendirian di tepi hutan. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Angin menggerakkan dedaunan kering di bawah kakinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dunia tanpa perlindungan, tanpa status, tanpa identitas sebagai putri. Dengan langkah tertatih, Dewi Lanjar mulai berjalan ke arah timur. Setiap langkah menjauhkannya dari masa lalu dan mendekatkannya pada sesuatu yang belum ia pahami. Ia tidak tahu kemana perjalanan ini akan berakhir. Namun satu hal pasti, sejak pagi itu, ia bukan lagi permata keraton. Ia adalah seorang buangan yang membawa luka, rahasia, dan takdir yang sedang mencari tempat untuk berlabuh. Langkah Dewi Lanjar menembus hutan yang kian rapat. Cahaya pagi cepat tertelan rimbun daun, menyisakan lorong hijau yang lembab dan sunyi. Setiap pijakan terasa asing. Tanah berlumpur menempel di telapak kakinya yang tak terbiasa berjalan jauh. Nafasnya pendek, namun ia terus melangkah, seolah berhenti berarti kembali pada rasa ditolak yang baru saja ia tinggalkan. Hari pertama berlalu tanpa suara manusia, hanya desir angin dan patahan ranting yang menemaninya. Saat matahari tepat di atas kepala, panas menyengat kulit yang masih perih. Luka-luka di tubuhnya berdenyut, seakan mengingatkan bahwa ia tak lagi dilindungi dinding istana. Ia meneguk air bekal seteguk demi seteguk, menghematnya dengan hati-hati, karena ia tak tahu kapan akan menemukan sumber air berikutnya. Menjelang senja, hutan menipis dan membuka jalan ke sebuah dusun kecil. Asap tipis mengepul dari dapur-dapur sederhana. Dengan harap yang rapuh, Dewi Lanjar mendekat. Ia menurunkan cadar, memperlihatkan wajahnya yang rusak, berharap kejujuran bisa melunakkan hati. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tatapan warga berubah tegang. Beberapa menutup hidung. Anak-anak ditarik menjauh. Seseorang berteriak agar ia pergi sebelum membawa penyakit. Batu kecil melayang dan jatuh di dekat kakinya. Ia tersentak, mundur, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Hatinya terasa hampa. Di balik punggungnya, bisik-bisik menyertai kepergiannya, menyematkan kata-kata yang tak pernah ia dengar saat menjadi putri. Malam itu, ia tidur di bawah pohon besar, memeluk lututnya, menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi karena kesepian yang baru ia kenal. Hari-hari berikutnya menjadi rangkaian penolakan yang serupa. Ia berjalan dari dusun ke dusun, dari ladang ke ladang.
Kadang ia mendapat seteguk air dari sungai keruh, kadang hanya embun pagi yang ia tampung dengan kain. Makanan menjadi sisa buah pahit atau umbi liar. Tubuhnya melemah, namun langkahnya tetap maju. Ada tekad yang tak ia pahami sepenuhnya. Dorongan untuk terus bergerak ke timur, seolah matahari terbit memanggilnya. Setiap kali luka di kulitnya terasa semakin sakit. Pikirannya melayang pada masa lalu, pada taman keputren yang wangi melati, pada suara ayahnya yang menenangkan. Kenangan itu datang seperti pisau, mengiris perlahan. Namun, ia juga mulai memahami sesuatu. Di jalan sunyi ini, ia belajar bahwa kasih sayang yang dulu ia terima bukanlah jaminan untuk hari esok. Dunia tidak berutang padanya apapun. Suatu sore, hujan turun deras tanpa ampun. Ia berteduh di bawah batu besar, membiarkan air membasuh wajah dan tangannya. Rasa perih bercampur dingin membuatnya menangis. Air mata menyatu dengan hujan, jatuh tanpa saksi. Di sanalah, di tengah alam yang tak peduli pada gelar, ia merasakan kejujuran yang telanjang. Ia bukan putri, ia hanyalah manusia yang terluka dan ingin bertahan. Ketika hujan reda, langit timur memerah, angin membawa aroma asin yang samar. Dewi Lanjar mengangkat kepala, merasakan panggilan yang tak terucap. Laut, ia belum melihatnya, namun ia tahu arah itu adalah tujuannya. Dengan sisa tenaga, ia melangkah lagi. Jalan sunyi ini telah merampas segalanya darinya, namun juga mulai membentuk sesuatu yang baru. Kesabaran, ketabahan, dan keberanian untuk terus berjalan meski dunia menolak. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa Dewi Lanjar ke wilayah yang terasa berbeda dari semua yang pernah ia lewati. Hutan lebat perlahan menghilang, digantikan tanah berwarna pucat yang memantulkan panas matahari. Batu kapur berserakan di mana-mana, tajam dan kering. Angin bertiup keras tanpa membawa kesejukan. Hanya aroma asin yang semakin jelas, pertanda laut tak lagi jauh. Langkahnya melambat. Setiap pijakan terasa seperti menapak bara. Kaki yang dulu hanya mengenal lantai marmer, kini penuh luka dan kapalan. Jubahnya kusam, robek di beberapa bagian, tak lagi mampu menutupi borok di tubuhnya. Napasnya pendek-pendek, namun matanya menatap lurus ke depan, seolah ada janji yang menunggu di balik hamparan tandus itu. Saat matahari condong ke barat, ia tiba di dataran terbuka yang menghadap cakrawala luas. Di kejauhan, biru laut berkilau menyilaukan. Debur ombak terdengar samar namun mantap, berulang seperti denyut jantung alam. Dewi Lanjar berhenti. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia merasa sampai di ujung jalan yang ia kenal. Entah ini akhir atau awal, ia tak mampu membedakannya. Tenaganya habis. Lututnya gemetar, lalu tubuhnya ambruk di bawah pohon asam tua yang berdiri sendiri di tengah tanah kapur. Daun-daunnya jarang, namun cukup memberi bayangan. Ia terbaring telentang, menatap langit yang memerah. Keringat dan air mata bercampur di pelipisnya. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan, seolah paru-parunya menolak bekerja lebih lama. Dalam kesadaran yang mulai memudar, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak lagi ia cari jawabannya. Mengapa hidup harus sejauh ini mengujinya? Mengapa cinta dan kemuliaan begitu mudah berubah menjadi penolakan? Di hadapan laut yang luas, ia merasa kecil, nyaris tak berarti. Untuk pertama kalinya, ia tidak memohon kesembuhan atau keadilan. Ia hanya memohon agar rasa sakit ini segera berakhir. Angin laut berembus lebih kencang, membawa suara ombak yang menghantam karang. Bau asin memenuhi udara. Dewi Lanjar memejamkan mata. Jika ini akhir, ia menerimanya. Jika tubuhnya harus kembali pada alam, biarlah laut yang menelan dan membersihkannya dari segala luka dan aib. Pikiran itu menenangkannya, membuat napasnya perlahan melambat. Namun takdir belum selesai menulis kisahnya. Di kejauhan, samar-samar terdengar derap langkah yang teratur. Bukan langkah manusia yang tergesa, melainkan irama berat yang menapak mantap di atas tanah kapur. Suara itu semakin dekat, berpadu dengan dengus seekor kuda yang gelisah. Dewi Lanjar tidak membukakan mata. Ia terlalu lemah untuk peduli. Bayangan menutupi cahaya di wajahnya. Seseorang berdiri di dekat pohon asam itu. Ia tidak merasakan sentuhan, hanya kehadiran yang berbeda dari penolakan yang biasa ia terima. Ada ketenangan yang aneh, seperti laut yang tiba-tiba tenang sebelum senja. Dalam keadaan setengah sadar, Dewi Lanjar menarik napas panjang, tanpa tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah arah hidupnya sepenuhnya. Di tanah kapur yang gersang itu, di ambang antara hidup dan mati, takdir akhirnya mempertemukan seorang putri buangan dengan jalan baru
yang tak pernah ia bayangkan. Bayangan itu kian jelas di bawah pohon asam tua. Seorang pria berdiri tegak, tubuhnya kokoh di tempa matahari pesisir. Di sampingnya, seekor kuda berwarna gelap meringkik pelan, seakan merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Pria itu menatap sosok yang tergeletak dengan sorot mata tenang, namun tajam, seperti lautan saat senja diam, tetapi menyimpan kekuatan besar. Ia adalah Raden Segoro, penjaga wilayah timur yang hidup berdampingan dengan angin dan ombak. Hidungnya menangkap bau anyir yang menyengat, bau luka, dan penyakit yang biasanya membuat manusia mundur. Namun, ia tidak bergeming. Matanya justru tertuju pada sesuatu yang lain. Di balik tubuh yang rusak itu, ia melihat kilau lembut yang berdenyut perlahan. Cahaya sukma yang belum padam. Raden Segoro turun dari kudanya dan mendekat. Ia berlutut, mengamati wajah wanita itu. Kulitnya melepuh, napasnya tersengal. Namun di balik penderitaan itu, ada ketenangan yang jujur. Ia menyentuhkan punggung tangannya ke dahi sang wanita. Panasnya tinggi. Tanpa ragu, ia mengangkat tubuh rapuh itu ke dalam gendongannya. Bau busuk menempel pada jubahnya. Namun ia tak peduli. Dengan langkah mantap, Raden Segoro membawa wanita itu menuju pesanggerahan sederhana yang berdiri menghadap laut. Bangunan itu terbuat dari kayu dan bambu, bersih dan rapi, dikelilingi kolam kecil dan tanaman obat. Ia membaringkan wanita itu di atas dipan bambu yang dialasi kain bersih. Angin laut berembus masuk, membawa kesejukan yang menenangkan. Beberapa saat kemudian, wanita itu siuman. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit bambu yang asing. Bau rempah tercium lembut. Raden Segoro duduk di sampingnya, menumbuk daun dan akar di dalam lumpang batu kecil. Suara tumbukan itu ritmis, menenangkan, seperti ombak kecil yang memecah karang. "Tenanglah," ucapnya dengan suara rendah dan mantap. "Kau aman di sini." Ia menyodorkan mangkuk batok kelapa berisi ramuan pahit. "Minumlah, ini akan membantu membersihkan racun di dalam tubuhmu." Wanita itu Dewi Lanjar ragu sejenak, lalu meneguk perlahan. Rasa pahit menyebar di lidahnya, membuatnya meringis. Namun tak lama kemudian, panas di dadanya terasa berkurang. Raden Segoro membersihkan luka-lukanya dengan sabar, membilas nanah tanpa ekspresi jijik. Tangannya cekatan, penuh kehati-hatian, seolah ia telah melakukan ini berkali-kali. Hari demi hari berlalu. Raden Segoro merawat Dewi Lanjar dengan ketekunan yang tak banyak bicara. Saat demam datang, ia berjaga hingga fajar. Saat rasa sakit membuat Dewi Lanjar mengigau, ia tetap di sisi, memastikan ramuan diminum tepat waktu. Tidak ada pertanyaan tentang masa lalu, tidak ada penilaian. Hanya perawatan yang tulus. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Kerak luka mengering dan rontok. Di bawahnya, tumbuh kulit baru yang bersih. Nafas Dewi Lanjar menjadi teratur. Ia mulai mampu duduk, lalu berjalan perlahan di sekitar pesanggerahan. Setiap pagi, ia menatap laut dengan rasa asing yang menenangkan, seolah ombak itu menyimpan rahasia yang memeluknya. Suatu sore, Dewi Lanjar memecah keheningan. Dengan suara bergetar, ia bertanya mengapa pria itu menolongnya saat semua orang menolak. Raden Segoro tersenyum tipis. "Laut tidak memilih sungai," katanya sederhana. "Ia menerima semuanya, jernih atau keruh. Tugasku hanya menjaga agar yang datang menemukan tempatnya." Kata-kata itu menetap di hati Dewi Lanjar. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia tidak merasa menjadi beban. Di pesisir yang gersang ini, di hadapan penjaga laut yang pendiam, hidupnya yang nyaris berakhir menemukan alasan baru untuk bertahan. Hari-hari di pesanggerahan pesisir berjalan pelan, mengikuti irama ombak dan matahari. Dewi Lanjar bangun setiap pagi dengan tubuh yang perlahan terasa lebih ringan. Luka-luka yang dulu perih kini mengering, rontok satu persatu seperti kulit lama yang ditinggalkan. Di bawahnya, tumbuh lapisan baru yang bersih dan hangat. Seakan tubuhnya belajar kembali bernapas. Perawatan itu tidak datang dari keajaiban mendadak. Ia datang dari kesabaran. Setiap hari, Raden Segoro menyiapkan ramuan dari daun pesisir dan akar kapur. Ditumbuk perlahan hingga sarinya keluar. Ia membersihkan luka tanpa tergesa, membalutnya dengan kain bersih, lalu membiarkan angin laut melakukan sisanya. Tidak ada mantra keras, tidak ada ritual menakutkan, hanya ketekunan yang konsisten. Seiring pulihnya tubuh, perubahan lain terjadi. Dewi Lanjar mulai menyadari betapa sunyinya hidup di pesisir. Tidak ada gamelan, tidak ada pujian, tidak ada tatapan yang mengagumkan. Yang ada hanya suara ombak, burung laut,
dan langkah manusia yang bekerja apa adanya. Pada awalnya, kesunyian itu membuatnya cemas. Namun, perlahan, ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia kenal di istana. Suatu pagi, ia duduk di tepi kolam kecil di belakang pesanggerahan. Airnya jernih, memantulkan wajahnya dengan jelas. Ia terdiam lama menatap pantulan itu. Wajahnya kembali utuh, bahkan tampak lebih matang. Namun yang paling mengejutkan bukan kecantikannya, melainkan tatapan matanya. Ada keteduhan yang dulu tidak ada. Air mata menetes pelan. Bukan karena sakit, melainkan karena rasa syukur yang baru ia pahami. Raden Segoro berdiri tidak jauh, memperhatikan tanpa mengganggu. Ketika Dewi Lanjar menoleh, ia melihat senyum tipis yang tidak menuntut apapun. Dorongan untuk bersimpuh muncul dari dalam dirinya. Ia berdiri, lalu berlutut dengan penuh hormat. Dengan suara lirih, ia mengucapkan terima kasih, mengakui bahwa dirinya telah diselamatkan saat semua pintu tertutup. Raden Segoro membantunya berdiri. Ia berkata dengan tenang bahwa menolong bukanlah hutang yang harus dibayar. Ia hanya menjalankan laku hidupnya. Kata-kata itu sederhana, namun menembus lapisan ego yang selama ini melindungi Dewi Lanjar. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Ia merasa setara sebagai manusia. Hari-hari berikutnya diisi dengan hal-hal kecil. Dewi Lanjar membantu menyiapkan ramuan, membersihkan halaman, dan belajar membaca tanda-tanda alam. Ia belajar kapan angin berubah, kapan ombak menguat, dan kapan burang-burang pesisir terbang rendah. Pelajaran itu bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang keharmonisan, tentang hidup yang selaras dengan sekitar. Dalam keheningan senja, mereka sering duduk menghadap laut tanpa banyak bicara. Ada keakraban yang tumbuh tanpa janji. Dewi Lanjar merasakan sesuatu yang berbeda dari kekaguman istana. Ini adalah rasa aman yang lahir dari ketulusan, dari diterima apa adanya, tanpa mahkota dan tanpa pujian. Penyembuhan itu akhirnya melampaui tubuh. Ia menjalar ke jiwa. Dewi Lanjar menyadari bahwa penderitaan panjang yang ia lalui telah meruntuhkan kesombongan lama dan menggantinya dengan kerendahan hati. Di pesisir yang gersang ini, ia tidak hanya sembuh, ia dilahirkan kembali sebagai pribadi yang baru, siap menapaki hidup tanpa bergantung pada kemegahan masa lalu. Musim berganti di pesisir timur tanpa banyak penanda. Hari-hari berlalu dengan irama yang sama, tenang dan jujur. Dewi Lanjar kini mampu berjalan tegak menyusuri halaman pesanggerahan. Tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Namun yang paling terasa berubah adalah caranya memandang hidup. Ia tidak lagi mencari pantulan dirinya di mata orang lain. Ia menemukan cukup dalam napasnya sendiri. Kedekatannya dengan Raden Segoro tumbuh tanpa disadari. Tidak ada janji yang diucapkan, tidak ada rayuan yang dibuat-buat. Mereka berbagi kesunyian, bekerja bersama, dan saling memahami melalui hal-hal kecil. Ketika angin laut bertiup kencang, Raden Segoro menguatkan tiang rumah. Ketika Dewi Lanjar kelelahan, ia menyiapkan air hangat dan ramuan sederhana. Kebersamaan itu terasa wajar, seperti sudah seharusnya terjadi. Suatu sore, saat matahari merunduk di balik garis laut, Dewi Lanjar duduk di atas batu karang. Ombak memecah pelan di bawah kakinya. Ia teringat kehidupannya dahulu. Istana yang gemerlap, suara gamelan, dan tatapan penuh puja. Kenangan itu kini terasa jauh, seperti mimpi yang telah selesai. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang dulu ia kenal bergantung pada penilaian orang lain, sementara ketenangan yang kini ia rasakan lahir dari penerimaan. Raden Segoro mendekat dan duduk di sampingnya. Ia tidak bertanya apa yang dipikirkan Dewi Lanjar. Ia hanya memandang laut, seolah membaca bahasa ombak. Keheningan di antara mereka terasa hangat. Dewi Lanjar akhirnya membuka suara. Ia mengisahkan jati dirinya, tentang keraton, tentang pengusiran, dan tentang luka yang masih tersisa. Raden Segoro mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, namun matanya memantulkan empati yang dalam. Ketika cerita itu selesai, Dewi Lanjar merasa beban yang lama terikat di dadanya terlepas. Raden Segoro berkata pelan bahwa masa lalu tidak harus disangkal, namun tidak perlu dihidupi kembali. Ia menyebut tanah ini sebagai tempat bagi siapapun yang ingin memulai dengan jujur. Kata-kata itu sederhana, namun memberi ruang bagi Dewi Lanjar untuk memilih tanpa paksaan. Beberapa hari kemudian, keputusan diambil tanpa upacara besar. Mereka menikah dengan cara yang bersahaja. Tidak ada iring-iringan, tidak ada mahkota, hanya restu alam, debur ombak, dan saksi-saksi yang tak bersuara.
Dewi Lanjar mengenakan kain sederhana. Raden Segoro berdiri tegap, menyatukan hidupnya dengan perempuan yang datang dari luka panjang. Di saat itu, Dewi Lanjar merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak dipuja, tetapi dicintai. Kehidupan setelah itu berjalan apa adanya. Mereka bekerja bersama, berbagi tanggung jawab, dan merawat pesanggerahan sebagai rumah. Dewi Lanjar belajar menumbuk jagung, menjemur ikan, dan membaca tanda cuaca. Raden Segoro tetap menjalankan tugasnya menjaga wilayah. Namun kini selalu pulang ke rumah yang hangat. Kebahagiaan mereka tidak berisik, tetapi mengakar. Di tanah yang dulu terasa terbuang, Dewi Lanjar menemukan makna baru. Ia tidak lagi menjadi putri yang diukur dari kemegahan. Ia menjadi istri yang hadir sepenuh hati. Cinta yang tumbuh di pesisir ini tidak menjanjikan kemewahan, tetapi memberi ketenangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, hidupnya terasa utuh, tanpa harus membuktikan apapun kepada dunia. 7 tahun berlalu seperti ombak yang datang dan pergi tanpa jejak. Di pesisir timur itu, hidup Dewi Lanjar dan Raden Segoro berjalan tenang. Rumah kayu mereka menghadap laut, menghirup angin asin setiap pagi. Kebahagiaan hadir dalam bentuk yang sederhana, hasil tangkapan yang cukup, tawa singkat di sore hari, dan keheningan malam yang jujur. Namun ketenangan yang terlalu lama sering menyisakan ruang bagi kenangan. Suatu sore, Dewi Lanjar berdiri di tepi tebing karang, memandang matahari yang perlahan tenggelam ke barat. Angin membawa aroma samar bunga melati. Bau itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya yang telah lama tertidur. Rindu yang ia kira telah usai bangkit pelan, menyusup tanpa permisi. Ia menutup mata, dan bayangan masa lalu muncul dengan jelas. Taman keputren yang rapi, langkah ayahnya yang berat, namun penuh wibawa, suara lembut ibunya yang menenangkan. Hatinya bergetar. Selama ini ia memilih diam, menyimpan rindu itu dalam-dalam. Namun senja itu, rindu menuntut diakui. Raden Segoro mendekat dan berdiri di sampingnya. Ia tidak perlu bertanya, dari cara Dewi Lanjar memeluk lengannya sendiri, ia tahu ada gelombang yang sedang berputar di dalam dada istrinya. Dengan suara pelan, Dewi Lanjar mengungkapkan kerinduannya. Ia ingin tahu kabar orang tuanya. Ia ingin memastikan bahwa kepergiannya dulu tidak meninggalkan luka yang tak tersembuhkan. Kata-kata itu jatuh di antara mereka seperti batu kecil ke permukaan air. Raden Segoro menatap laut lama, seolah mencari jawaban pada garis cakrawala. Di dadanya, firasat bergerak tak tenang. Ia mengenal laut dan tanda-tandanya. Dan rindu yang datang dari arah barat baginya bukan sekadar perasaan. Ia adalah arus yang bisa menyeret siapapun kembali ke pusaran lama. Dengan tenang Raden Segoro mengingatkan tentang masa lalu yang telah melukai istrinya, tentang istana yang membuang, tentang kenyamanan yang pernah menipu. Ia berkata bahwa tanah ini telah memberi mereka rumah dan kejujuran. Namun, ia tidak menutup pintu. Ia tahu, melarang hanya akan menguatkan gelombang. Malam itu, mereka berbicara lama. Dewi Lanjar menegaskan bahwa keinginannya bukan untuk kembali menetap, melainkan untuk berbakti, sekadar pamit, sekadar memastikan orang tuanya baik-baik saja. Setelah itu, ia berjanji akan pulang. Raden Segoro mendengarkan, lalu mengangguk pelan. Keputusan besar tidak diambil dengan tergesa. Beberapa hari kemudian, di halaman rumah yang menghadap laut, Raden Segoro menyampaikan syaratnya. Ia berkata dengan suara yang tegas, namun tidak keras. Perjalanan itu boleh dilakukan, namun harus dibingkai oleh sumpah. Sumpah untuk kembali. Sumpah untuk tidak menoleh ke belakang saat pulang. Sumpah untuk tidak membiarkan hati terikat kembali pada kilau lama. Dewi Lanjar menyimak setiap kata. Di wajah suaminya, ia melihat bukan kecemburuan, melainkan tanggung jawab yang berat. Ia memahami bahwa sumpah itu bukan ancaman, melainkan pagar. Pagar agar cinta yang telah mereka bangun tidak runtuh oleh rindu yang tak dijaga. Di senja berikutnya, Dewi Lanjar kembali berdiri di tepi tebing. Rindu masih ada, namun kini berdampingan dengan kesadaran. Ia tidak tahu bahwa rindu ini akan membuka jalan menuju ujian terbesar dalam hidupnya. Ujian yang akan menguji janji, kesetiaan, dan pilihan. Senja itu memerah lebih lama dari biasanya, seolah menandai bahwa sesuatu telah bergerak dari kedalaman menuju titik yang tak bisa lagi dihindari. Malam turun perlahan di pesisir timur. Langit bersih bertabur bintang, dan bulan menggantung pucat di atas garis laut. Angin berembus mantap, membuat api pelita di halaman rumah bergoyang pelan. Raden Segoro berdiri menghadap laut,
Punggungnya tegak, seolah sedang menimbang sesuatu yang tak kasat mata. Di belakangnya, Dewi Lanjar menunggu dengan dada berdebar. Raden Segoro berbalik. Tatapannya tenang, namun ada ketegasan yang jarang muncul. Ia mengulurkan tangan dan mencabut keris pusaka dari pinggangnya. Bilahnya gelap, berkilau lembut memantulkan cahaya bulan. Keris itu bukan sekadar senjata. Ia adalah saksi sumpah, penanda janji, dan pengikat antara manusia dan alam. Dengan gerakan mantap, Raden Segoro menancapkan keris itu ke tanah kapur hingga tegak berdiri. Dewi Lanjar bersimpuh. Tanah terasa dingin di lututnya. Ia menatap bilah keris dengan campuran hormat dan gentar. Raden Segoro mulai berbicara. Suaranya rendah namun jelas, seolah setiap kata ditujukan bukan hanya kepada istrinya, tetapi juga kepada angin dan laut. Ia menyampaikan syarat perjalanan itu dengan runtut dan tanpa hiasan. Pertama, Dewi Lanjar pergi hanya untuk pamit dan membasuh rindu, bukan untuk menetap. Kedua, saat pulang nanti, ia harus kembali ke timur tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Tidak untuk melihat istana, tidak untuk mengenang kemewahan, dan tidak untuk mengikat hati pada masa lalu. Ketiga, jika sumpah ini dilanggar, alam sendiri yang akan menagihnya, bukan dengan kemarahan sesaat, melainkan dengan pemisahan yang tak bisa disatukan kembali. Hening menyelimuti halaman. Ombak terdengar lebih keras, menghantam karang seperti napas yang ditahan. Dewi Lanjar menelan ludah. Ia merasakan berat sumpah itu, namun juga keyakinan di dadanya. Ia mengangkat wajah, menatap suaminya dengan mata yang jujur. Dengan suara mantap, ia mengucapkan janji setia. Ia bersumpah akan kembali. Ia bersumpah tidak akan menoleh. Ia bersumpah tidak akan menukar cinta dengan kilau dunia lama. Raden Segoro mengangguk pelan. Ia mencabut keris dari tanah dan mengembalikannya ke sarungnya. Namun sebelum berpaling, ia menatap Dewi Lanjar sekali lagi. Lebih lama dari biasanya. Tatapan itu bukan curiga, melainkan perpisahan yang ditahan. Seolah ia tahu sumpah yang diucapkan bukan hanya mengikat istrinya, tetapi juga dirinya sendiri pada konsekuensi yang sama. Malam itu mereka duduk berdampingan, menghadap laut. Tidak banyak kata yang terucap. Mereka menyadari bahwa perjalanan esok bukan sekadar jarak, melainkan ujian niat. Dewi Lanjar memandangi wajah suaminya, mencoba menghafal setiap garis dan ketenangan yang pernah menyelamatkannya. Raden Segoro memejamkan mata, menguatkan batin, seolah memohon agar alam berkenan menjaga apa yang telah mereka bangun. Ketika pelita dipadamkan dan rumah kembali sunyi, Dewi Lanjar berbaring tanpa terlelap. Di dalam dadanya, rindu dan kesetiaan berdesakan. Ia meyakinkan dirinya bahwa sumpah ini akan mudah ditepati. Ia percaya cinta cukup kuat untuk menuntunnya pulang. Namun jauh di kedalaman, sebuah bayang tipis mulai bergerak. Bayang tentang kemewahan yang pernah ia tinggalkan. Tentang dunia lama yang belum sepenuhnya ia lepaskan. Di bawah bulan yang kian naik, sumpah telah terucap. Alam telah menjadi saksi. Dan mulai malam itu, setiap langkah ke barat bukan lagi perjalanan biasa, melainkan hitungan menuju titik di mana janji akan diuji tanpa ampun. Perjalanan ke barat berlangsung lebih mudah daripada yang Dewi Lanjar bayangkan. Jalan-jalan yang dulu terasa asing, kini terbuka lebar, seolah menyambut kepulangannya. Saat rombongan kecilnya mendekati gerbang Medang Kamulan, suara kehidupan kembali terdengar. Denting besi, derap langkah prajurit, dan hiruk-pikuk pasar menyatu dalam irama yang pernah ia kenal sejak kecil. Ketika tirai tandu disingkap, keheningan menyebar sesaat. Wajah Dewi Lanjar yang dulu rusak, kini berseri. Kulitnya sehat, sorot matanya tenang. Para pejabat yang melihatnya saling berpandangan. Tak percaya, kabar kepulangannya menyebar cepat seperti angin. Dalam hitungan jam, istana kembali ramai, bukan oleh doa cemas, melainkan oleh rasa takjub. Di Balairung, Prabu Brawijaya berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia melangkah mendekat, memeluk putrinya dengan tangan gemetar. Kata-kata maaf terucap terbata. Dewi Lanjar menerima pelukan itu dengan hati yang hangat. Luka lama terasa mencair, tergantikan rasa rindu yang terbayar. Malam itu, jamuan penyambutan digelar. Pelita menyala ratusan jumlahnya, memantulkan kilau emas dan kain sutra. Gamelan mengalun lembut, wangi bunga melati memenuhi udara. Dewi Lanjar duduk di antara kemewahan yang dulu ia tinggalkan. Di sekelilingnya, senyum dan pujian mengalir tanpa henti.
ia merasakan kembali posisi yang pernah menjadi miliknya. Namun di balik kemeriahan itu, ujian mulai bekerja dengan halus. Para bangsawan mendekat dengan tatapan kagum. Percakapan berisi sanjungan dan janji tentang masa depan yang gemilang. Mereka berbicara tentang kedudukan, tentang peran besar yang bisa ia jalani. Setiap kata terdengar manis, menyentuh sisi dirinya yang pernah hidup dari pengakuan. Dewi Lanjar tersenyum sopan, menjaga sikap. Di dalam hatinya, suara lain mengingatkan tentang pesisir timur, tentang rumah kayu dan laut yang jujur. Ia menepis kegelisahan itu, meyakinkan diri bahwa ini hanya kunjungan singkat. Namun kenyamanan mulai menyusup perlahan, seperti kabut yang datang tanpa terasa. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertemuan dan jamuan. Ia dipakaikan kembali kain terbaik, dirias oleh deang-deang yang cekatan. Setiap pagi, cermin memantulkan wajah yang semakin akrab dengan kemewahan. Setiap malam, istana menawarkan hiburan dan perhatian. Tanpa disadari, jarak antara niat awal dan kenyataan mulai melebar. Di sela kesibukan, Dewi Lanjar menerima kabar tentang ibunya yang sempat sakit karena rindu. Hatinya terenyuh. Rasa bersalah kembali mengetuk. Ia memilih tinggal lebih lama dengan alasan berbakti. Keputusan itu terasa benar, bahkan mulia. Ia lupa bahwa sumpah sering dilanggar bukan oleh niat buruk, melainkan oleh alasan yang tampak baik. Suatu senja, Dewi Lanjar berdiri di balkon istana, memandang matahari tenggelam di balik tembok tinggi. Angin membawa suara gamelan dari kejauhan. Untuk sesaat, ia merasa aman dan lengkap. Namun di balik rasa itu, ada denyut kecil yang berusaha mengingatkan tentang janji, tentang arah pulang, tentang syarat yang menunggu dipatuhi. Pesona istana telah membuka pintu ujian, dan tanpa disadari, Dewi Lanjar mulai melangkah masuk. Satu langkah kecil menjauh dari sumpah yang pernah ia ucapkan dengan yakin. Waktu di istana mengalir dengan cara yang berbeda. Hari-hari terasa singkat, namun jejaknya panjang di hati. Dewi Lanjar mulai terbiasa dengan ritme lama yang dulu membesarkannya. Pagi diisi jamuan, siang dengan pertemuan, dan malam dengan hiburan yang meriah. Setiap detik dipenuhi perhatian, membuat niat pulang terasa selalu bisa ditunda. Pada awalnya, penundaan itu tampak wajar. Ada upacara keluarga yang belum selesai, ada tamu jauh yang ingin melihatnya, ada ibunda yang masih lemah dan membutuhkan kehadirannya. Setiap alasan berdiri rapi seperti batu pijakan, membuat langkahnya terasa aman. Ia meyakinkan diri bahwa pulang besok atau lusa tidak akan mengubah apapun. Namun, perlahan, sesuatu bergeser. Ingatan tentang pesisir timur mulai pudar di sela wewangian istana. Suara ombak digantikan oleh gamelan. Kain sederhana diganti sutra halus. Di cermin, Dewi Lanjar melihat dirinya kembali seperti dulu, anggun dan dipuja. Ia merasakan kebanggaan lama yang dulu menjadi napas hidupnya. Di sela-sela kesibukan, bayangan Raden Segoro terkadang muncul. Wajah tenang itu hadir singkat, lalu menghilang. Dewi Lanjar menepisnya dengan senyum tipis. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa suaminya pasti mengerti, bahwa cinta yang kuat tak akan goyah oleh waktu singkat. Ia lupa bahwa waktu tidak mengukur cinta dengan niat, melainkan dengan pilihan yang diulang. Malam demi malam berlalu. Dewi Lanjar jarang menyebut nama suaminya dalam doa, bukan karena lupa, melainkan karena merasa aman. Ia merasa telah kembali ke tempat yang seharusnya. Di sini ia dihormati, di sini ia dibutuhkan. Pikiran itu terasa logis dan menenangkan, meski ada denyut kecil yang sesekali mengganggu ketenangannya. Di pesisir timur, perubahan mulai terasa. Angin laut bertiup tak menentu. Burung-burung terbang rendah, lalu menjauh. Raden Segoro berdiri lama menghadap laut, merasakan benang halus yang menghubungkannya dengan istrinya menipis. Ia tidak membutuhkan kabar. Alam telah memberi tanda. Setiap tarikan napasnya terasa lebih berat dari biasanya. Suatu malam, Dewi Lanjar bermimpi. Ia berjalan di tanah luas yang retak-retak. Di kejauhan, Raden Segoro berdiri membelakanginya. Ia memanggil, namun suaranya tertelan angin. Saat ia melangkah mendekat, tanah di antara mereka membuka diri, memisahkan dengan jurang yang tak terlihat dasarnya. Dewi Lanjar terbangun dengan jantung berdebar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Pagi itu, firasat buruk menempel seperti bayangan. Ia bertekad untuk segera pulang. Namun sebelum keputusan itu terwujud, kenyataan kembali mengikatnya. Ayahandanya memohon agar ia tinggal lebih lama. Demi kehormatan keluarga, Dewi Lanjar terdiam. Ia memilih mengangguk.
Sekali lagi menunda. Keputusan itu kecil, namun berat. Di saat yang sama, laut di timur bergolak tanpa badai. Raden Segoro menutup mata, merasakan putusnya sesuatu yang tak terlihat. Ia tahu, janji yang diucapkan di atas keris pusaka sedang dilupakan oleh waktu. Dan ketika sumpah mulai diabaikan, alam tidak menunggu alasan. Malam turun kembali di istana. Dewi Lanjar berdiri di balkon, memandang bulan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia belum menoleh ke belakang, namun hatinya telah melangkah terlalu jauh. Di titik itulah, tanpa disadari, pelanggaran pertama terjadi. Bukan oleh langkah, melainkan oleh kelengahan yang terus dipelihara. Keputusan untuk pulang akhirnya diambil bukan oleh ketenangan, melainkan oleh ketakutan. Pagi itu, Dewi Lanjar terbangun dengan dada sesak dan firasat yang menekan. Mimpi tentang jurang dan retakan masih terasa nyata. Ia memerintahkan persiapan perjalanan dengan tergesa, seolah waktu mengejarnya dari belakang. Kereta disiapkan dengan muatan yang tak sedikit. Peti-peti kain sutra, perhiasan emas, dan hadiah dari istana disusun rapi. Dewi Lanjar meyakinkan diri bahwa semua itu akan berguna kelak, bahwa membawa bekal bukanlah pengkhianatan, melainkan persiapan. Namun, roda kereta yang berderit berat seolah memberi peringatan yang tak ingin ia dengar. Perjalanan ke timur dimulai saat matahari condong ke barat. Langit berubah warna menjadi merah pekat, bukan keemasan. Udara terasa panas dan pengap. Kuda-kuda meringkik gelisah, menolak melangkah mantap. Setiap hentakan roda di tanah terasa bergaung, seolah bumi merespons dengan napas tertahan. Saat rombongan tiba di daratan sempit yang menghubungkan dua wilayah, suasana menjadi aneh. Angin berhenti, burung-burung menghilang, hening yang menekan menyelimuti segalanya. Dewi Lanjar menatap lurus ke depan, ke arah timur yang tertutup kabut gelap. Di sanalah suaminya menunggu. Namun di belakangnya, bayangan istana masih terasa dekat. Keraguan menyelinap, tipis namun tajam. Ia teringat kenyamanan yang baru saja ditinggalkan, keamanan, pujian, dan kemewahan. Hatinya bergetar. Dalam benaknya, sebuah bisikan muncul, lembut namun memaksa. Sekadar melihat sekali lagi, sekadar memastikan apa yang ia tinggalkan benar-benar nyata. Ia lupa pada sumpah, lupa pada syarat yang diucapkan di bawah bulan. Perlahan, lehernya berputar, matanya menoleh ke arah barat. Detik itu juga, langit menggelegar. Suara retakan terdengar dari dalam bumi, seperti kain raksasa yang disobek paksa. Tanah di bawah roda kereta bergetar hebat. Kuda-kuda meringkik histeris, lalu terjatuh. Peti-peti terlempar, isinya berhamburan. Dewi Lanjar terhempas ke lantai kereta, menjerit memanggil nama suaminya. Retakan besar menganga di tanah. Dari kedua sisi, air laut bergerak cepat, menderu menuju celah yang terbuka. Ombak naik tinggi, menghantam daratan dengan kekuatan yang tak terbendung. Bumi yang tadinya menyatu, kini terbelah, memutus jalur yang selama ini menghubungkan dua dunia. Di kejauhan, Raden Segoro berdiri di tepi karang. Ia merasakan saat benang batin itu putus. Tanpa amarah yang meledak, ia mengangkat keris pusaka dan menancapkannya ke tanah. Suaranya bergema bersama angin dan ombak, menandai keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Di daratan yang ambles, Dewi Lanjar berdiri di sisa tanah yang semakin menyempit. Air mengelilinginya dari segala arah. Ia melihat harta-hartanya tenggelam satu persatu. Saat itulah kesadaran menghantamnya dengan keras. Tidak ada yang bisa ia genggam selain penyesalan. Ia menyadari bahwa satu lirikan telah menukar segalanya. Gelombang terakhir datang dengan kekuatan penuh. Daratan penghubung lenyap di telan laut. Ketika air mereda, yang tersisa hanyalah bentangan luas yang baru terbentuk. Sejak saat itu, perairan itu dikenal sebagai Selat Madura batas abadi yang lahir dari sumpah yang dilanggar. Langit perlahan cerah, namun dunia telah berubah. Dua daratan kini terpisah selamanya. Dan di antara debur ombak yang masih bergemuruh, kisah Dewi Lanjar berakhir sebagai peringatan bahwa satu pilihan yang diambil dalam sekejap mampu mengguncang bumi dan mengubah peta dunia untuk selamanya. Ketika fajar akhirnya terbit setelah badai panjang, dunia tidak lagi sama. Air laut membentang luas di tempat daratan pernah menyatu. Garis batas baru itu tenang di permukaan, namun menyimpan riwayat yang bergolak di dasarnya. Orang-orang kemudian menamainya Selat Madura, sebuah pemisah yang lahir bukan oleh waktu semata, melainkan oleh sumpah yang dilanggar.
Tidak ada yang menemukan jasad Dewi Lanjar. Kereta, harta, dan jejak langkahnya lenyap di telan air. Dari hari ke hari, kisah tentangnya beredar dengan beragam tafsir. Ada yang mengatakan ia tenggelam bersama penyesalannya. Ada pula yang percaya ia tidak mati, melainkan berpindah wujud, diangkat ke alam lain sebagai penjaga gaib. Keyakinan itu tumbuh karena pada malam-malam tertentu, nelayan mengaku mendengar alunan gamelan lirih dari tengah laut. Di pesisir utara Jawa, nama Dewi Lanjar perlahan menjadi legenda. Ia dipercaya menampakkan diri kepada mereka yang hatinya rapuh oleh godaan harta. Sosoknya digambarkan cantik dan dingin, menawarkan kemewahan yang menggiurkan. Namun setiap tawaran menyimpan ujian yang sama. Apakah manusia memilih harta atau keselamatan? Ujian yang dulu gagal ia lewati, kini menjadi cermin bagi siapapun yang bertemu dengannya. Sementara itu, di daratan timur yang kini terpisah, Raden Segoro berdiri di atas tebing karang, memandang ke seberang yang semakin jauh. Ia telah kehilangan istrinya, namun tidak kehilangan pendirian. Dengan hati yang tabah, ia menerima konsekuensi sumpah yang ia ucapkan sendiri. Ia tahu, keputusan yang diambilnya bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menjaga kehormatan janji. Raden Segoro menancapkan tongkatnya di tanah kapur, menandai awal kehidupan baru bagi wilayah itu. Ia membimbing orang-orang yang tinggal di sana untuk hidup keras, namun jujur. Dari alam yang tegas, lahirlah watak yang tegar. Anak cucu di tanah itu tumbuh sebagai pelaut dan perantau, memegang harga diri dan janji sebagai pegangan utama. Warisan itu hidup dalam laku, bukan dalam tulisan. Abad demi abad berlalu, manusia membangun peradaban, teknologi, dan jalan-jalan baru. Di masa kini, sebuah jembatan megah membentang di atas Selat Madura, menghubungkan kembali dua daratan yang pernah terpisah. Jembatan itu dikenal luas, dilalui ribuan orang setiap hari. Namun bagi mereka yang peka, angin kencang yang sering bertiup di tengah bentangan jembatan terasa berbeda, seolah membawa bisikan lama tentang sumpah dan pilihan. Kisah Dewi Lanjar dan Raden Segoro tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Ia hidup sebagai pengingat bahwa kenyamanan dapat menipu, dan bahwa kesetiaan diuji bukan saat hidup sulit, melainkan saat segalanya terasa mudah. Satu lirikan, satu kelengahan mampu mengubah segalanya, bahkan mampu mengubah wajah bumi. Di antara debur ombak dan angin laut yang tak pernah berhenti, legenda itu terus berbisik tentang cinta yang tulus namun diuji, tentang janji yang sakral, dan tentang harga yang harus dibayar ketika manusia lupa bahwa sumpah bukan sekadar kata, melainkan ikatan yang didengar oleh alam itu sendiri.